kabar baik. Ya, masih dalam keadaan sehat. Apa kabar Bu Nina? Alhamdulillah sehat juga saya Pak Johan. Nah, saya sudah Ya. berapa hari ini mencari Pak Johan. Ada sesuatu yang ingin saya berbincang-bincang dan ingin bercakap-cakap dengan Pak Johan. Oh ya, boleh-boleh. Alhamdulillah sudah ketemu. Ada mau bicarakan tentang apa Bu Nina? Begini Pak Johan, Ya. pada malam ini saya ingin bercerita sedikit dengan Pak Johan tentang ada seorang anak di sekolah di kelas saya ini, dia di dalam melakukan pembelajarannya dia gimana ya, terdapat sikap yang kurang baik pada anak tersebut. Dia ini Oh, bisa dikatakan anak ini usil, suka mengganggu teman-temannya nih Pak Johan. Ada iya. nanti pensil temannya diambil ataupun pulpen temannya, ada juga roll temannya bahkan dipatahkan. Sehingga si anak yang punya role ini menangis karena role-nya itu sudah dipatahkan dengan si anak yang usil ini. Jadi kadang saya bingung nih bagaimana ya caranya agar si anak ini berperilaku baik. Oh, oh gitu ya. Iya Pak Eh, Johan. ya gimana? Oh ya Bu. Nah ini eh, bagaimana kalau Bu Dina Tukar-tukar Bu ini Mutia ya, Pak Darwin. ini Silakan eh, ditukar-tukar, lanjutkan. Ya, oke. apa Semangat. setelah Ya. bagaimana Bu Dina ini setelah rencana mau Oke, sampaikan silakan. ini Waktu kita punya kurang lebih agar 40 lebih menit lagi. bagaimana? 20 orang masing-masing jadi coach, 20 orang jadi coach juga. Silakan dimulai Bu Mutia sama Bu Pak Darwin ya. Bagaimana Pak Johan tadi? Ya, jadi maksud Bu Nina ini setelah bercerita ini bagaimana? Tujuan bercerita ini untuk apa nih? Oh, tujuan saya ingin Eh, bercerita kepada Pak Johan ataupun saya ingin mencari solusi bagaimana dalam mengatasi anak dalam berperilaku yang kurang baik. eh, Saya inginkan dari percakapan kita ini, saya menginginkan Iya, Pak Johan? ya, 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 ya Bu. Itulah dengan saya bercerita kepada Pak Johan, saya gimana ya, ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasi anak yang berperilaku kurang baik ini supaya dia menjadi berperilaku yang baik. Oh ya, ya. Anak itu udah di ketua kelas atau itu bagaimana tuh anak itu? Apa sering ganggu ke teman itu penyebabnya apa tuh? Ya, ini sudah saya selidiki Pak Johan, anak ini Ya. latar belakang di keluarganya ini anaknya broken home. Oh, ya, Mungkin ya, ya, ya. saya rasa anak ini mencari perhatian. Anak ini mungkin kurang perhatian karena keluarganya kan sudah pisah. Jadi anak ini di sekolah ini seperti mencari perhatian dari temannya mungkin, dari gurunya. Jadi dia berperilaku yang kurang baik, sering mengganggu temannya, jahil, mengambil atribut atau alat tulis temennya. Makanya jadi saya agak pusing juga sedikit di kelas menghadapinya. Oh. Oh, masalahnya itu anak bandel itu karena brokehem ya. Memang kebanyakan kita lihat di mana-mana sekolah itu anak-anak yang bermasalah itu memang kebanyakan latar belakangnya seperti itu ya. Ya. Iya betul Pak Johan. Eh, jadi memang itu kalau seperti itu kita juga harus harus ini ya harus bisa kuat ya harus 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 kuat ya cara menghadapinya itu ya. Jadi Bu Iya, Nina setelah bagaimana cara 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 itu menghadapi siswa itu? begini loh Pak Johan, Eh, rencana saya itu pertama saya ingin membuat kesepakatan kelas di dalam kelas, yaitu kesepakatan kelasnya ini nanti kan
pasti datang ataupun dari kesepakatan dari anak-anak semua. Pasti kan anak-anak semua kan mengeluarkan pendapat dan kesepakatan apa yang akan disepakati di dalam kelas. Contohnya datang tepat waktu ke sekolah, terus saling rukun sesama teman, saling berempati, tidak mengganggu teman yang lain. Itu kan kesepakatan kelas yang kami buat. Dengan lahirnya kesepakatan kelas itu, maka si anak mungkin untuk melanggarnya kan yang dilanggar ini kesepakatan dia sendiri. Mungkin anak ini merasa gimana ya, merasa kalau dia melanggar kesepakatan yang sudah dia buat, berarti kan agak berat. Lain dia melanggar kesepakatan orang buat. Kalau ini kan kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Nah, terus solusi yang kedua saya seperti ini Pak Johan, saya ingin membuat itu kan saya mengajar di kelas 2. Kelas 2 ini kelas ya kalau di SD kelas rendah ya. 1, 2, 3 itu kelas rendah dan kelas 3, 4, 5, 6 tuh kelas tinggi. Jadi rencana saya di kelas rendah ini, di kelas 2 yang sedang saya yang saya menjadi wali kelas di kelas 2 ini. Jadi saya ingin membuat seperti bermain peran. Di sini di sini rencana saya akan menampilkan video kepada anak-anak itu peran ini loh Nak, peran-peran yang perilakunya baik dan ini peran perilaku yang kurang baik. Nah, kalau si anak nanti bermain peran, dia bermain peran yang perilakunya kurang baik. Nah, pasti si anak nanti kan tahu dia dampak dari peran yang dia perankan ini yang berperilaku kurang baik itu seperti apa, terus dampaknya bagaimana, terus akibatnya apa. Jadi dengan begitu paling sedikit akan terikuti oleh anak. Oh, nanti kalau saya peran saya jahat ataupun peran saya kurang baik, berarti saya akan dibenci sama teman atau dijauhkan sama teman, tidak disukai sama orang lain. Pasti kan dia akan berpikir seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan bermain peran ini paling sedikit perilaku si anak ini insya Allah mungkin akan berubah. Itu yang akan saya terapkan nanti. Oh ya, artinya membuat skenario yang bagus lah untuk bisa termotivasi atau merubah paradigma belajarnya ya. Iya benar Pak Johan, makanya saya akan membuat suatu bermain peran. Maksudnya yang pertama saya akan membuat kesepakatan kelas, dan setelah saya membuat kesepakatan kelas, nah kesepakatan itu tidak pasti anak kalau untuk melanggarnya pasti berpikir dulu. Nah, setelah kesepakatan kelas ini sudah terbentuk dan sudah dijalankan, maka saya akan membuat seperti bermain peran bersama anak-anak. Dengan saya menampilkan video berperan, saya berperilaku baiknya seperti ini, berperilaku yang kurang baiknya seperti ini, dan dampaknya terhadap si anak yang berbuat ataupun dapat terhadap dengan teman yang lain bagaimana. Seperti itu rencana saya Pak Johan. Oh ya, Bu Nina, itu rencananya kapan dilakukan itu? Rencana saya, kalau rencana kesepakatan kelas ini sudah saya jalankan Pak Johan di awal semester kemarin. Alhamdulillah sudah saya terapkan tentang kesepakatan kelas ini. Terus kalau rencana yang kedua ini, rencana saya mulai besok ya, saya mau terapkan sama anak-anak yang bermain peran ini. Kalau yang solusi pertama saya sudah terapkan di awal semester. Ini rencana saya mulai besok lah insya Allah Pak, saya akan terapkan. Oh ya, rencana berarti rencana Bu Nina mau rencana beraksi mulai besok ya.
Ya, Iya kira-kira Pak, yang kira bermain perannya insya Allah besok saya akan terapkan dengan kira-kira anak-anak. setelah melakukan itu Bu Nina, tanggung jawabnya itu kayak mana tuh? Tanggung jawab anaknya atau tanggung jawab terhadap si anak dan timbul rasa tanggung jawabnya bagi si anak dan Bu Nina itu kayak mana tuh? Iya, kalau nanti kan akan rasa timbul contoh seperti ini, Pak. Si Oh, anak dengan kesepakatan kelas datang tepat waktu. Jadi si anak kalau untuk melanggar ini yang menetapkan kesepakatan mereka kita bersama warga orang anak-anak dan guru yang ada di kelas. Jadi sebelum anak-anak melakukan, jadi saya memberikan contoh. Saya iya. datang tepat waktu, maksudnya berarti, oh saya tidak berani datang terlambat nih. Ibu gurunya aja datangnya cepat. Nah saya kalau saya terlambat, saya malu dengan teman-teman yang lain karena saya sudah membuat kesepakatan kelas harus datang tepat waktu. Nah itu yang ini yang Iya, nanti artinya jadi artinya saya kita harus mencontohkan dulu.